Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safina Tunajaro Haratul Ais, biasa dipanggil Safina, dari kelas A2 Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjabarkan hasil resum dari materi presentasi dari teman saya hari ini, yaitu tentang partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk peran warga negara dalam proses pemerintahan. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk nyata peran warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara sederhana, partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan dalam kegiatan politik dan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk ikut menentukan arah dan kebijakan negara. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses pemerintahan, tetapi ikut berperan aktif dalam menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bentuk yang paling umum adalah ikut serta dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun calon wakil rakyat. Selain itu, masyarakat juga bisa berpartisipasi dengan memberikan pendapat, mengikuti diskusi publik, bergabung dalam organisasi politik, ikut serta dalam aksi damai, atau mengawasi jalannya pemerintahan. Semua bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesadaran untuk turut mengontrol dan memperbaiki sistem pemerintahan. Mengapa partisipasi politik itu penting? Karena partisipasi politik mencerminkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap bangsanya. Melalui partisipasi politik, rakyat dapat memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan kelompok tertentu. Tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik, dan kebijakan negara bisa saja tidak berpihak kepada kepentingan umum. Selain itu, partisipasi politik juga menjadi sarana untuk mendorong transparansi, keadilan, dan pemerintahan yang bersih. Ketika masyarakat aktif mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah, maka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dapat dikurangi. Dengan kata lain, partisipasi politik menjadi kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Namun, partisipasi politik di Indonesia wajib menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda. Masih banyak warga yang bersikap apatis atau tidak peduli terhadap politik karena menganggap politik hanya urusan pejabat atau orang berkuasa. Selain itu, masih sering muncul praktik politik uang yang membuat partisipasi masyarakat menjadi tidak murni dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Tantangan lainnya adalah kurangnya pendidikan politik yang memadai. Banyak warga yang belum memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Akibatnya, partisipasi yang muncul seringkali bersifat pasif, hanya sebatas datang ke TPS saat pemilu tanpa benar-benar memahami siapa yang dipilih dan apa dampaknya bagi bangsa. Untuk mengatasi hal ini diperlukan upaya peningkatan pendidikan politik dan kesadaran bernegara. Pendidikan politik bisa dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun melalui media massa, organisasi masyarakat, dan lingkungan sosial. Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa partisipasi politik bukan hanya tentang memilih dan pemilu, tetapi juga tentang ikut berkontribusi dalam kehidupan berbangsa sehari-hari, seperti menaati hukum, menghormati perbedaan, dan menjaga persatuan. Kesimpulan dari hasil resum saya yaitu partisipasi politik bukan hanya sekedar hak, tetapi juga tanggung jawab
setiap warga negara. Dengan ikut berpartisipasi secara aktif, masyarakat dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih demokratis, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Setiap warga negara, baik tua maupun muda, memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat sistem politik Indonesia. Karena sejatinya kekuatan suatu negara tidak hanya terletak pada pemerintahannya, tetapi juga pada kesadaran dan keterlibatan rakyatnya dalam proses politik. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.